Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Hardani Rifin dengan NIM C1B0200004 dari kelas R003 Manajemen. Di materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya overhead pabrik. Adapun pengertian dari biaya overhead pabrik ini atau disingkat dengan BOP merupakan biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Atau biaya overhead pabrik ini didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, buruh tidak langsung, dan biaya-biaya lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi atau tujuan akhir biaya tertentu, seperti kontrak-kontrak pemerintah. Adapun penggolongan biaya overhead pabrik ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang kedua, menurut perilakunya, dan yang terakhir, menurut hubungannya dengan departemen. Penggolongan yang pertama yaitu penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Penggolongan ini terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, biaya bahan penolong, merupakan bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Yang kedua ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang termasuk biaya ini adalah biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya ini merupakan tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya keempat adalah biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Yang termasuk ke dalam biaya ini adalah depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik. Selanjutnya ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Contoh dari biaya ini adalah asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Contoh dari biaya ini adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Yang kedua ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Nah, penggolongan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya overhead pabrik variabel. Biaya ini merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua ada biaya overhead pabrik tetap. Biaya ini merupakan biaya yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Dan yang terakhir, ada biaya overhead pabrik semi variabel. Biaya ini merupakan biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Dan penggolongan terakhir ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Nah, penggolongan ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen. Biaya ini merupakan biaya yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Dan yang biaya terakhir adalah biaya overhead tidak langsung departemen. Adapun biaya overhead pabrik ini manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Setelah penggolongan ada penentuan tarif biaya overhead pabrik. Langkah-langkah dari penentuan tarif biaya overhead pabrik ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Nah, susunan anggaran ini kita harus melihat kapasitasnya terlebih dahulu. Dalam menyusun anggaran ini, kapasitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kapasitas teoritis, merupakan kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti pada jangka waktu tertentu. Yang kedua ada kapasitas normal. Kapasitas ini berkemampuan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang terakhir ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Nah, kapasitas sesungguhnya ini diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Langkah selanjutnya, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Untuk memilih dasar pembebanan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama dalam satuan produk.
Satuan produk ini rumusnya, tarif biaya overhead pabrik per satuan sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah memilih biaya bahan baku. Caranya, yaitu persentase biaya overhead pabrik dari bahan baku yang dipakai sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang terpakai, lalu dikalikan 100%. Selanjutnya, ada biaya tenaga kerja. Adapun rumusnya, taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Yang keempat ada jam tenaga kerja langsung. Rumus dari jam tenaga kerja langsung ini sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam kerja mesin. Dasar pemilihan terakhir ada jam mesin. Jam mesin ini rumusnya, tarif biaya overhead pabrik per jam tenaga kerja langsung sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja. Nah, langkah terakhir barulah kita akan menghitung tarif biaya overhead pabrik. Nah, metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua biaya produksi sebagai harga pokok produksi dikenal dengan nama full costing metode. Sedangkan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produksi dikenal dengan nama direct costing atau variable costing. Adapun rumus untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik yaitu biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebasan. Selanjutnya ada pembebanan biaya overhead pabrik. Pembebanan ini terbagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode full costing dan yang kedua ada metode variable costing. Kita akan membahas dulu cara menggunakan metode full costing. Nah, pembebanan dengan produk metode full costing ini, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead variabel dan tarif biaya overhead tetap. Contohnya, PT Elionasari menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan selama 75.000 jam mesin dalam tahun 19 dikali 1 dan tarif BOP ditentukan sebesar 140 per jam mesin. Maka BOP yang dibebankan kepada produk adalah sebesar 10.500.000. Caranya itu 140 dikali 75.000 jam per mesin. Dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Nah, untuk didebit, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 10.500.000 rupiah. Dan untuk yang dikredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan senilai 10.500.000 rupiah. Yang kedua ada pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode variable costing. Nah, pada metode ini produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabelnya saja. Contohnya, BOP yang dibebankan kepada produk adalah 72,50 dikali 75.000 jam mesin sama dengan 5.437.500 rupiah dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Adapun yang didebit, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 5.437.500 rupiah dan yang dikredit biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan senilai 5.437.500 rupiah. Setelah pembebanan, ada pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya terbagi ke dalam dua metode. Metode yang pertama dalam metode full costing. Nah, pada pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode full costing ini, maka biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat dalam rekening kontrol biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening ini dirinci lebih lanjut dalam kartu biaya untuk jenis biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Metode yang kedua dalam metode variable costing. Dalam metode ini, BOP tetap sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Tidak diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi, maka biaya overhead pabrik sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya kemudian dipecah menjadi dua kelompok biaya,
Yang pertama, biaya overhead pabrik variabel sesungguhnya, dan yang kedua, biaya overhead pabrik tetap sesungguhnya. Materi terakhir, perlakuan terhadap selisih biaya overhead. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik ini pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Nah, jika selisih ini disebabkan karena kesalahan dalam penghitungan tarif biaya overhead pabrik, maka selisih tersebut dibagi rata ke dalam rekening persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. Sebagai akibatnya, harga pokok produksi yang semula berisi biaya overhead pabrik yang diperhitungkan berdasarkan taksiran dan disesuaikan menjadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Nah, jika selisih biaya overhead pabrik ini disebabkan karena ketidakefisienan pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diberlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Tidak ada alasan yang kuat untuk menaikkan harga pokok persediaan hanya karena ketidakefisienan atau adanya kapasitas yang tidak terpakai. Metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik ini seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu sendiri dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik tersebut. Yang kedua, jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Yang terakhir, saldo rekening-rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.